Anak-anak sekalian, senang bisa berjumpa lagi di PA Anak. Hari ini kita akan lanjutkan kisah yang mengagumkan dari Alkitab. Kita sudah mendengar bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Keadaan manusia kasihan sekali sejak itu. Tuhan sudah mengatakan, jika manusia melawan Tuhan, berarti manusia akan terpisah dari Tuhan. Dan setelah manusia terpisah dari Tuhan, manusia jadi terpisah dari sumber hidup. Siapa pemberi hidup manusia? Tuhan. Lalu siapa yang menopang manusia? Juga Tuhan. Nah, begitu manusia terpisah dari Tuhan, pasti manusia mati. Tapi Tuhan masih beranugerah. Tuhan bukan saja tidak memusnahkan manusia, Tuhan mau menjaga dan memelihara manusia sampai nanti juru selamat akan datang. Jadi Tuhan sudah bicara dari awal di dalam Kejadian pasal yang 3. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menjanjikan akan ada keturunan perempuan yang menghancurkan kepala ular. Ini berarti Tuhan tidak membuang manusia. Tuhan masih mau memelihara manusia. Tuhan masih mau menjaga manusia. Sehingga manusia tidak dihabiskan dan tidak mati. Tuhan mau menebus manusia. Ini membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh cinta kasih. Sebab manusia yang sudah jatuh dalam dosa masih mau dipanggil oleh Tuhan, ditarik kembali dan dijadikan milik Tuhan sekali lagi. Nah, maka ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak berhenti mencintai, bahkan Tuhan memulai pekerjaan yang baru, yaitu pekerjaan menebus manusia. Di dalam Kejadian pasal pertama dan pasal kedua, Tuhan menyelesaikan seluruh ciptaan di dalam 6 hari, lalu hari ketujuh Tuhan beristirahat. Ini bukan istirahat tidur-tidur ya, ini adalah istirahat berarti Tuhan bertakhta. Dan waktu Tuhan bertakhta, seluruh manusia sebenarnya nanti diundang oleh Tuhan untuk menikmati takhta Tuhan. Tapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia tidak mungkin bisa masuk ke tempat istirahatnya Tuhan. Manusia tidak bisa masuk ke dalam hari Sabat. Kalau begitu bagaimana? Manusia harus dibuang? Tidak, Tuhan mau tebus manusia. Maka begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memulai pekerjaan penebusan. Pekerjaan mencipta, sudah. Sekarang pekerjaan menebus, dimulai oleh Tuhan. Tuhan memulai dengan membawa manusia ke dalam satu janji. Bahwa Tuhan akan pelihara. Ada keturunan yang Tuhan jaga sampai nanti Mesias itu datang. Nah, maka Tuhan bicara soal keturunan. Kepada perempuan Tuhan mengatakan, aku akan mendatangkan keturunan perempuan untuk menghancurkan kepala ular. Ini Tuhan janjikan kepada perempuan, meskipun waktu itu Tuhan bicaranya kepada ular ya, tapi Tuhan janjikan untuk perempuan. Kamu akan melahirkan seorang keturunan, dan keturunan itu akan menghancurkan kepala ular. Kapan ini terjadi? Ternyata bukan dalam waktu dekat. Ini terjadi dalam waktu yang panjang sekali. Ceritanya masih lama. Tapi meskipun ceritanya masih lama, Tuhan mau pelihara hidup manusia. Nah, Tuhan mau jaga, tapi setan mau hancurkan. Setan juga tahu, oh, jadi Tuhan akan memberikan penebus. Tuhan akan mendatangkan seorang yang akan menghancurkan kepalaku. Wah, iblis juga takut. Maka iblis bersiap menghancurkan manusia sehingga tidak ada lagi keturunan yang baik. Nah, ini caranya iblis. Dia bikin manusia kacau. Dia bikin manusia tidak bisa menurunkan iman kepada anak-anak mereka. Maka iblis mulai merusak manusia. Nah, Tuhan menjaga, tapi iblis merusak. Tuhan memelihara, tapi iblis mengacaukan. Alkitab mengatakan Adam punya anak namanya Set. Lalu Set punya anak, kemudian terus ada keturunan dari keturunan Set. Nah, ini namanya keturunan dari orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Meskipun orang-orang ini mati, Adam umurnya 930, wah sudah tua ya, panjang sekali umurnya. Ini ulang tahunnya banyak sekali. Ulang tahun sampai ratusan, sampai 900, sampai 930. Lalu Set umurnya 912. Setelah itu ada yang 900, ada yang 800, dan umur yang panjang ini, meskipun panjang, tetap berakhir dengan kematian. Jadi Adam mati, Set mati. Loh, kalau manusia mati, terus bagaimana? Yang meneruskan janji Tuhan adalah keturunannya. Mirip dengan kita ya. Dulu yang melayani Tuhan adalah nenek moyang kita. Setelah mereka mati, anak mereka. Setelah itu, anaknya lagi. Sampai pada kita. Jadi dulu yang melayani kakek nenek kita. Setelah itu, orang tua kita. Setelah itu, kita yang akan melayani Tuhan. Setelah itu,
kita akan mati, dan anak-anak kita yang melanjutkan melayani Tuhan. Anak-anak sekarang bilang, "Wah, saya masih anak-anak, Pak. Saya belum pikir soal menikah." Ya bagus, masa masih kecil sudah pikir mau menikah dengan siapa? Masih terlalu awal. Tapi tidak lama, kamu akan menjadi seorang muda. Setelah itu, akan menjadi orang dewasa yang cari pasangan, lalu menikah di dalam iman kepada Tuhan, menikah dengan orang yang sama-sama beriman kepada Tuhan. Setelah itu, kamu akan punya anak-anak, dan engkau harus mengajarkan iman kepada Tuhan, kepada anak-anakmu. Nah, kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, berarti keturunan yang Tuhan janjikan ada bahaya tidak bisa diteruskan. Karena orang beriman, kalau dia tidak teruskan iman kepada anaknya, lama-lama anaknya jadi tidak beriman, dan seluruh dunia menjadi tidak beriman. Ini yang terjadi. Jadi setan merusak manusia dengan membuat manusia mulai meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan jaga. Masih ada keturunan yang berseru kepada Tuhan, yaitu keturunannya Set. Keturunan Set ada yang setia kepada Tuhan, sehingga dia diangkat oleh Tuhan. Namanya adalah Henokh. Henokh berjalan bersama dengan Tuhan. Setelah itu dia tidak ada lagi, karena sudah diangkat oleh Tuhan. Lalu dari situ ada anak dari Henokh, ada Metusalah, lalu ada seluruh keturunan lain dari Set, sampai pada akhirnya iblis membuat semua manusia tidak lagi peduli iman kepada Tuhan. Jadi meskipun keturunan dari Set yang harusnya menyembah Tuhan, mereka mulai lupa mengajar anak-anak mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Waktu mereka sudah punya anak, mereka ajar anaknya berburu. Ayo nak, kita berburu. Kita cari makan dengan tombak binatang liar seperti rusa, lalu kita makan. Ada lagi yang mengajarkan anaknya untuk memelihara tanaman atau memelihara ternak. Ayo tanam tanaman, nanti makan hasilnya. Ayo pelihara ternak, nanti makan hasilnya. Lalu kita pakai bulu domba untuk jadi pakaian. Ada yang mengajarkan anak-anaknya untuk membangun kota. Ada yang mengajarkan anak-anaknya untuk bisa membuat alat-alat dari tanah liat atau dari besi atau dari alat-alat lainnya. Mereka mengajar anak-anak mereka banyak hal, tapi lupa mengajar beribadah kepada Tuhan. Ini bahaya sekali. Jadi anak-anak mereka menjadi mengerti bagaimana hidup, bagaimana cari makan, bagaimana cari kekayaan, bagaimana membangun kota, tapi tidak tahu bagaimana menyembah Tuhan. Lama-lama yang menyembah Tuhan makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Kenapa makin sedikit? Karena yang menyembah Tuhan tidak lagi mengajar anak-anak mereka untuk menyembah Tuhan. Lalu, selain mereka tidak mengajar anak-anak mereka, ada anak-anak yang beriman kepada Tuhan, malah menikahnya dengan orang-orang yang tidak beriman. Kamu nikah sama siapa? Oh, saya nikah sama ada satu pemuda ganteng sekali. Oh, pemuda yang ganteng ya? Iya, pokoknya ganteng. Mukanya tampan, mirip malaikat. Waduh, mirip malaikat? Iya. Pokoknya kalau malaikat lihat dia, malaikat pun iri, saking gantengnya dia. Aku mau nikah sama dia. Oh, bagus. Jadi kamu sudah ada calon suami ya? Ganteng ya? Iya. Apakah dia menyembah Tuhan? Oh, itu dia. Dia nggak menyembah Tuhan. Loh, nggak menyembah Tuhan? Lalu dia menyembah apa? Dia kayaknya menyembah dewa lalat. Hah? Menyembah dewa lalat? Kok ganteng-ganteng menyembah dewa lalat? Iya, menurut dia ganteng itu datang dari dewa lalat. Hah? Ngawur, nggak ada dewa lalat. Iya sih, saya juga tahu nggak ada dewa lalat. Saya tahu cuma ada Tuhan. Saya tahu hanya dia yang menciptakan segala sesuatu. Tapi orang ini ganteng loh. Gimana ya? Saya mau nikah dengan dia aja deh, meskipun dia menyembah dewa lalat. Aduh, nanti kamu disuruh pergi ke kuilnya lalat bagaimana? Nanti penuh lalat. Ih, jorok. Iya, tapi ganteng. Jadi saya tetap mau sama dia. Ya sudahlah, terserah. Akhirnya yang perempuan yang mau beriman kepada Tuhan, menikahnya dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Lalu setelah itu anak-anak mereka dibawa ke kuil dewa lalat. Waduh, ini cuma satu contoh dewa. Dewa lalat. Kok bisa ada dewa lalat? Itulah kacaunya penyembahan berhala. Ada orang-orang menyembah dewa, bentuknya mirip lalat. Ada orang-orang menyembah dewa, mukanya mirip serigala, badannya mirip manusia. Ada orang-orang menyembah dewa buaya. Ada orang-orang menyembah dewa kematian. Begitu banyak dewa-dewa dikarang oleh pikiran manusia. Akhirnya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan menikah dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu anak-anak mereka nggak ada yang ingat Tuhan. Lalu selain itu, pemimpin-pemimpin, raja-raja mulai bertindak kejam. Banyak raja di zaman itu mulai pikir, kalau saya raja, saya punya kuasa. Saya mau menikah dengan lebih dari satu orang. Loh, kan Tuhan mengatur manusia satu laki-laki, satu perempuan. Enggak.
Aku mau 1 laki-laki, 100 perempuan. Waduh, 100? Banyak amat. Maunya begitu, pokoknya nggak peduli. Akhirnya raja-raja mulai pilih banyak orang jadi istrinya. Cari perempuan, perempuan, perempuan. Sebanyak-banyaknya. Lalu satu raja mulai bertengkar dengan orang lain. Kamu kenapa ambil perempuan yang juga saya suka? Mulai ada pertengkaran, mulai ada perang. Akhirnya orang saling berperang. Mulai saling licik, saling membunuh, saling menjatuhkan. Manusia mulai kacau. Orang yang beriman tambah sedikit, dan manusia makin jahat. Ini yang terjadi pada zaman itu. Maka ketika Tuhan melihat bumi penuh dengan orang-orang jahat, hati Tuhan sedih sekali. Alkitab mengatakan Tuhan hatinya pilu. Dia begitu sedih. Dan dia mengatakan, saya tidak boleh membiarkan ini terjadi terus. Saya mesti menghukum bumi. Orang-orang yang tidak beriman menjadi jahat. Bukan saja mereka tidak menyembah Tuhan, tapi makin lama tingkah mereka juga makin jahat. Kalau ada orang tidak mau menyembah Tuhan, lama-lama dia tidak mengerti mana baik mana jahat. Kalau sudah tidak mengerti mana baik mana jahat, lama-lama dia melakukan hal jahat tapi dia tidak sadar itu jahat. Lama-lama orang menjadi kacau, hidupnya liar, hidupnya rusak, hidupnya penuh dengan hal yang menjijikkan karena tidak mengenal Tuhan. Inilah yang terjadi di bumi. Maka Tuhan mau menjaga manusia. Tuhan tetap pelihara ada satu orang namanya Nuh. Alkitab mengatakan Nuh mendapat kasih karunia di dalam pandangan Tuhan. Nuh lihat ada orang jahat di mana-mana, tapi aku mau pertahankan iman kepada Tuhan. Maka setelah Tuhan memberikan anugerah kepada Nuh, Nuh tidak mau menyembah berhala, Nuh tidak mau bergaul dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Dia menikah dengan seorang yang juga percaya Tuhan, dan dia mempunyai 3 orang anak. 3 orang anak ini diajar dengan baik oleh Nuh. Jangan cari perempuan yang menyembah berhala. Ya papa, kalau mau menikah, menikah dengan orang yang menyembah Tuhan. Ya papa. Lalu Nuh juga terus berkhotbah. Nuh ini orang baik, dan dia mau membawa orang-orang kenal Tuhan. Maka dia terus memberitakan kebenaran. Dia terus khotbah, jangan menyembah berhala. Kamu menyembah siapa? Aku menyembah dewa buaya. Gak boleh, sembahlah Tuhan. Jangan cerewet. Aku mau sembah siapa yang aku mau sembah. Nuh terus berkhotbah seperti itu. Tapi orang tidak mau dengar. Nuh juga sedih melihat kejahatan yang terjadi. Manusia, jangan saling membunuh. Jangan jahat sama orang lain. Jangan saling menghancurkan. Tapi orang gak peduli. Mereka mengatakan, terserah kami dong. Kalau kami kuat, kami mau hancurkan orang lain, terserah kami. Lalu orang yang kuat menghancurkan yang lemah. Yang lemah jadi dendam. Sampai dia menjadi kuat, dia balas dendam. Dunia penuh dengan kejahatan seperti ini. Maka Nuh berdoa, oh Tuhan, kalau bumi demikian jahat, siapa yang bisa tinggal di tengah-tengahnya? Tapi Tuhan sudah merencanakan akan menghukum bumi dengan besar-besaran. Maka Tuhan mengatakan, Nuh, sekarang kamu pergi ke gunung dan buatlah bahtera. Nuh kaget. Dulu belum ada bahtera. Baik Tuhan, aku akan naik ke gunung dan membuat apa tadi? Bahtera. Bahtera. Oke. Tuhan, bahtera itu apa ya? Buatlah dari kayu yang dilapis supaya tidak masuk air. Oh, bahtera itu kayu yang dilapis supaya tidak masuk air. Oke Tuhan, berapa besar? Aku sudah siapkan deh. Nanti ada kayu, aku ingat ada kayu. Aku akan bawa ke atas gunung. Aku bisa bikin yang Tuhan mau, bahtera. Aku bisa bikin mungkin 5 meter. Tuhan mengatakan, buatlah yang panjangnya 135 meter. Hah? Nuh kaget. Aku cuma ada kayu untuk 5 meter. Ini disuruh 135 meter. 135 meter. Ini panjang sekali. Kalau anak-anak tahu pesawat penumpang jumbo jet, ini lebih dari 2 kali panjangnya jumbo jet. Ini lebih panjang dari lapangan sepak bola. Hampir 1,5 kali lapangan sepak bola. Tuhan mau aku bikin bahtera 135 meter panjangnya. Kok besar sekali? Lalu Tuhan lebarnya berapa? 22 meter. Wah, besarnya bukan main. Dengan tinggi 13 meter. Tinggi 13 meter. Ini hampir tingginya 3 kali jerapah loh. 2 kali lebihnya jerapah. Jerapah kalau masuk tetap terlalu pendek. Jadi kalau jerapah lihat bahtera ini, jerapah bilang, ada yang lebih tinggi dari saya. Jadi Nuh disuruh bikin bahtera yang besar. Bahtera raksasa. Nuh bingung. Untuk apa ya? Tapi dia taat. Dia beriman, dan karena dia beriman, dia taat. Sedangkan orang dunia yang menyembah berhala tidak mau Tuhan, maka mereka tidak pernah mengerti apa itu mentaati kebenaran. Nuh tahu mengerti
bagaimana mentaati kebenaran. Nuh mengerti bagaimana menjalankan iman yang dia punyai. Maka dia mulai membangun bahtera. Dia bikin dengan susah payah. Dia bukan ahli bikin bahtera. Maka dia coba bikin pelan-pelan, lambat sekali. Lalu sambil bikin bahtera, sambil dia mendengarkan ajaran Tuhan. Oh, ternyata Tuhan mau menghapuskan seluruh makhluk yang ada nafas hidupnya. Tuhan mau datangkan air untuk memenuhi seluruh bumi. Wah, ini membuat Nuh sangat kaget. Karena dulu, di dalam waktu Tuhan menciptakan dunia, Tuhan menyingkirkan air supaya daratan ada dan manusia bisa tinggal di darat. Sekarang Tuhan membalikkan itu dengan membuat air kembali menguasai seluruh bumi. Kalau begitu manusia akan mati dan semua binatang di darat pasti akan mati. Ini hukuman yang ngeri sekali. Nuh jadi sadar, inilah yang Tuhan lakukan karena dia marah kepada orang-orang jahat. Manusia di bumi sudah terlalu jahat. Sekarang Tuhan akan menghakimi. Banyak orang tidak tahu kalau Tuhan akan menghakimi. Mereka hidup sembarangan, hidup seenaknya, padahal Tuhan pasti akan menghakimi. Nah, banyak orang di zaman Nuh seperti itu. Mereka tidak tahu bagaimana harus hidup dengan baik. Mereka cuma tahu, kalau saya mau ambil. Kalau saya mau marah, saya marah. Kalau saya mau malas, saya malas. Kalau saya mau jahat, saya jahat. Mereka melakukan apapun yang mereka mau. Akhirnya Tuhan bilang, cukup. Aku akan menghakimi bumi. Aku akan membuat air berlimpah-limpah sampai memenuhi seluruh daratan. Maka Nuh harus buat bahtera supaya orang yang mau Tuhan selamatkan bisa diselamatkan di bahtera itu. Nuh jadi takut. Bagaimana kalau bahteranya kurang besar? Lalu Tuhan mengatakan, juga bawalah binatang berpasang-pasangan, masukkan ke dalam bahtera supaya ada keturunan mereka nanti di bumi setelah aku selesai menghukum bumi. Wah, Nuh disuruh bikin bahtera yang besar. Lalu dia disuruh untuk cari binatang dengan berpasang-pasangan. Wah, ini pekerjaan yang susah. Bayangkan, Nuh mesti keliling, ketemu binatang, harus dibawa ke bahtera. Kalau ketemu binatang biasa, masih gampang. Kalau ketemunya binatang-binatang yang liar, susah sekali untuk menjinakkan binatang liar. Bagaimana bisa menjinakkan binatang liar? Kalau Nuh ketemu gajah, pasti susah untuk ajak. Ketemu jerapah, pasti susah untuk ajak. Dan Nuh tidak mungkin bicara dengan mereka. Binatang tidak bisa berbicara dengan manusia. Jadi kalau Nuh datang ketemu jerapah, Nuh bilang, jerapah. Nggak mungkin jerapah menyapa balik kan. Halo Pak Nuh, apa kabar? Jerapah ikut yuk ke bahtera. Apa itu bahtera? Pokoknya perahu gede, kamu bisa tinggal di dalamnya. Nggak bisa. Jadi dia juga bingung. Gimana caranya cari binatang untuk masukkan ke dalam bahtera? Oh sudahlah, itu nanti aja kalau bahtera sudah selesai. Maka Nuh terus bikin bahtera dengan setia dan dia berkhotbah. Orang-orang mulai tanya, Nuh ngapain bikin bahtera di atas gunung? Nuh bilang, karena Tuhan mau hukum kamu. Tuhan mau jatuhkan air yang banyak sekali sampai seluruh gunung tertutup air. Semua orang lain ketawa. Mana mungkin air sampai ke atas gunung? Itu Nuh sudah pikun, otaknya sudah kacau, pikirannya sudah jelek, sudah kemana-mana, sudah nggak sesuai dengan kenyataan. Padahal Nuh mendapatkan pesan dari Tuhan, maka Nuh terus berkhotbah, nggak ada yang mau dengar. Akhirnya Nuh selesaikan bahtera yang besar ini. Nah sekarang dia mulai tugas yang berikut, bagaimana ajak binatang masuk? Wah, Nuh juga bingung. Masa kalau ketemu binatang pakai gerakan tangan supaya binatang mengerti? Oh, ada banteng, monggo, begitu ya. Gimana ya caranya ya? Nuh juga bingung, tapi dia beriman. Nanti Tuhan pasti tolong. Maka dia melangkah dulu. Dia pergi cari binatang. Ternyata Tuhan sudah gerakan binatang datang ke Nuh. Bukan Nuh yang harus panggil-panggil. Nuh lagi cari, wah saya mau cari ini, saya udah bikin list binatang. Daftar binatang. Dari A, kemudian B, lalu C. Wah, A, ada aligator. Aligator perlu dibawa enggak ya? Ini kan jenis buaya. Nggak usah lah, dia bisa berenang. Lalu apalagi? Ada angsa. Angsa perlu dibawa. Karena kalau terus berenang dia kecapean. Lalu kena hujan yang besar. Apalagi ya? Kemudian ada babi. Ada bison. Ada banteng. Ada jerapah. Ada gajah. Ada harimau. Ada singa. Dia lihat satu-satu. Dia mau cari. Ternyata waktu dia jalan, binatang itu datang. Wah, Nuh senang sekali. Ternyata Tuhan yang sudah gerakan binatang-binatang itu datang. Bahkan Alkitab mengatakan binatangnya datang berpasangan. Wah, hebat ya. Seperti manusia datang dengan pasangan, binatang juga waktu itu datang dengan pasangannya. Jadi ada banteng dengan nyonya banteng. Nah, sama-sama datang.
Ada gajah dengan nyonya gajah sama-sama datang. Nuh kagum sekali. Ternyata Tuhan yang kerja. Saya cuma perlu taat. Kalau saya melangkah, saya akan lihat Tuhan bekerja. Wah, dia senang bukan main. Tapi dia sedih. Gajah datang, jerapah datang, singa datang, buaya datang. Buaya datang atau masuk perahu atau enggak ya? Mungkin masuk, mungkin enggak. Saya juga enggak tahu. Nanti tanya Nuh kalau sudah di surga. Lalu binatang apa datang? Tapi kok manusia enggak datang-datang ya? Wah, ini bikin Nuh sedih sekali. Kenapa enggak ada manusia yang mau masuk bahtera? Dia lihat anak-anaknya. Nak, kalian sudah ajak teman-teman? Sudah, Pak. Terus mana mereka? Enggak mau. Lalu bagaimana? Kamu coba bawa istrimu? Iya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Pada enggak mau. Akhirnya cuma Nuh dengan istrinya. Lalu 3 anaknya dengan 3 istri dari anak-anaknya. Mereka masuk ke bahtera. Tuhan mengatakan, mari masuk ke dalam bahtera. Ada kata mari masuk, berarti Tuhan ada di dalam duluan. Lalu Tuhan ajak Nuh dan semua anak-anaknya, dan istri-istri anak-anaknya, dan istrinya Nuh masuk ke dalam. Di dalam seluruh bahtera sudah dipenuhi dengan binatang-binatang yang ditaruh dengan cara teratur oleh Nuh. Ada makanan untuk mereka sudah Nuh siapkan. Ada segala macam yang diperlukan untuk mereka bertahan hidup. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera dan Tuhan menyegelnya. Gak ada yang bisa buka, gak ada yang bisa tutup. Kemudian berapa hari kemudian hujan mulai turun. Turunnya mengerikan sekali. Hujan lebat, lebih lebat dari hujan lebat yang pernah dialami siapapun. Lalu dari laut muncul ombak begitu besar seperti tsunami. Kemudian mata-mata air semua meluap-luap. Akhirnya seluruh bumi tenggelam. Dan seluruh bumi penuh dengan air. Begitu lama dipenuhi oleh air. Dan Nuh tinggal di dalam bahtera. Akhirnya ketika sudah lewat waktunya, sudah berbulan-bulan, sudah dalam keadaan di dalam bahtera, Nuh terus tunggu kapan ya air surut. Maka ketika air surut, sekarang Nuh boleh keluar dari bahtera. Dan Tuhan mengikat perjanjian kembali dengan Nuh. Nuh, saya akan berjanji kepada kamu dan kepada seluruh manusia. Aku tidak akan menghukum dengan cara ini lagi. Sampai nanti kiamat, aku akan pelihara bumi dan aku akan membuatnya aman. Terus ada masa di dalam hujan, masa panen, masa kemarau, masa untuk bercocok tanam, masa untuk menuai, dan lain-lain. Tuhan berjanji akan memelihara seluruh ciptaan dan tidak memusnahkannya lagi. Sekarang manusia tinggal 8 orang. Ada Nuh, itu 1. Ada istri Nuh, 2. Ada anak pertama Nuh, 3. Anak pertamanya itu Sem dengan istrinya. Lalu anak kedua, Ham dengan istrinya. Dan anak ketiga, Yafet dengan istrinya. Inilah orang-orang yang selamat dari banjir yang besar. Sekarang mereka ada di bumi yang sudah makin tandus, sudah dikuasai oleh air, dan sekarang sudah kembali kering. Mereka menjalani kembali hidup untuk Tuhan. Maka Tuhan mau pelihara, biarlah dari Nuh bisa ada keturunan yang beriman kepada Tuhan. Tuhan gak mau lagi seluruh manusia yang tidak beriman mengacaukan orang-orang yang beriman. Tuhan tidak mau yang beriman menikah dengan yang tidak beriman, akhirnya tidak beriman lagi. Tuhan tidak mau orang yang tidak percaya Tuhan menikah dengan orang yang percaya Tuhan, lalu anak-anaknya dibawa tidak percaya Tuhan. Sekarang Nuh dan anak-anaknya harus memulai kembali pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan di seluruh bumi. Dan janji Tuhan, nanti akan datang keturunan dari seorang perempuan. Nah, ini akan dilanjutkan juga oleh Nuh. Maka Nuh dan Sem, kemudian ada Yafet, meneruskan janji Tuhan. Bagaimana dengan Ham? Ham tidak ikut karena Ham dimarahin oleh Tuhan. Dia dikutuk oleh Tuhan. Kenapa dia dikutuk? Karena dia menghina papanya. Waktu papanya mabuk, papanya ada dalam tenda, papanya buka baju. Akhirnya waktu itu Ham lihat papanya telanjang, dia ketawa, dia hina papanya, dan dia beritakan kepada saudara-saudaranya. Ini bikin Tuhan tidak suka, dan Tuhan cuma mau berkati Sem. Yafet akan diberkati, tapi orang utama yang akan menjadi penerus dari janji Tuhan itu Sem. Nanti dari Sem akan ada anak-anak sampai pada orang namanya Abraham. Dari Abraham kepada Ishak, kepada Yakub dan Israel. Nah, inilah mengenai kisah Nuh. Nanti kita akan lihat mengenai Menara Babel, kemudian ada Abraham, lalu ada Ishak, kemudian ada Yakub. Inilah seluruh kitab Kejadian. Nah, minggu depan kita akan lihat mengenai Menara Babel, Abraham, Ishak, Yakub secara garis besar. Kiranya anak-anak makin melihat indahnya seluruh kisah kitab suci yang kita rangkum di dalam PA kita ini.
Tuhan memberkati anak-anak sekalian, dan sebelum kita bubar, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami makin mengagumi Alkitab. Tuhan tolong kami supaya kami makin mampu untuk menjalankan kehendak Tuhan melalui iman kepada Tuhan. Biarlah kami tidak main-main dengan hidup kami, dan biar kami jadi orang beriman yang memelihara iman untuk menyembah Tuhan dan mengikuti Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini PA kita, sampai jumpa Rabu depan. Tuhan berkati anak-anak sekalian.